Puji Tuhan, ada sebuah firman yang sangat bagus di mana di waktu di Perjanjian Lama dikatakan di Keluaran pasal 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu meneliti firman ini adalah janji Tuhan kepada Musa atas bangsa Israel. Dan janji ini terkesan dan terdengar sangat besar, di mana Tuhan berjanji membawa mereka masuk ke negeri yang baik luas. Dan dikatakan negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Jadi Bapak Ibu perhatikan, bukan negeri yang cukup atau negeri yang ada susu dan madunya, tapi dikatakan berlimpah-limpah, menandakan sesuatu berkat yang besar yang tidak akan habis. Haleluya. Nah, di situ juga dikasih tahu lokasinya ada di orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah, artinya saya percaya Tuhan ingin bangsa Israel ini mengalami segala kebaikan dari Tuhan, mengalami segala kelimpahan dari Tuhan. Nah, memang Tuhan berencana memberkati umatnya dengan melimpah. Nah, hari ini Bapak Ibu terkasih, kalau Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan ini tentang janji Tuhan membawa bangsa Israel ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, saya sendiri secara pribadi sangat percaya di tahun 2024 ini janji Tuhan kepada kami dan kepada Bapak Ibu sekalian adalah Anda mengalami kelimpahan dari Tuhan, di mana tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu terkasih mengalami kesusahan demi kesusahan. Masa iya di tahun 2024 Bapak Ibu tetap sama beriman, kesusahan yang akan datang menimpa Anda? Percayalah pada Tuhan bahwa Tuhan tidak suka anaknya mengalami kekurangan, apalagi mengalami kesengsaraan. Saya sangat percaya dan beriman kepada Tuhan bahwa tahun 2024 adalah tahun di mana kita mengalami kelimpahan dari Tuhan, mengalami kemuliaan dari Tuhan. Seperti khotbah saya yang sebelumnya, saya percaya bahwa janji ini berlaku untuk kita di zaman sekarang ini juga, di mana Tuhan mau, Yohanes pasal 10 ayat 10, kita mengalami segala kelimpahan dari Tuhan untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pak, Bu, terkasih, janji Tuhan ini bisa menjadi kenyataan. Pertama, kalau kita mau mempercayai janji ini ada. Nah, puji Tuhan. Terlalu banyak orang ketika mendengar janji tentang berkat dan Tuhan mau memberkati berlimpah, mereka tidak mempercayainya. Nah, itu sangat disayangkan. Kenapa banyak orang tidak menerima berkat kelimpahan dari Tuhan? Karena mereka tidak mempercayainya. Mereka mempercayai bahwa Tuhan memberkati apa adanya, seadanya. Nah, itu salah. Bapak Ibu terkasih, kita harus mempercayai bahwa kalau Tuhan menjanjikan, ya Dia Tuhan yang berkata. Berarti kita harus berkata dan meresponnya dengan kata amin. Artinya, saya percaya, saya terima. Nah, janji ini bisa menjadi kenyataan kalau kita mau mempercayainya, bahwa kita akan mengalami kelimpahan, mengalami kelimpahan susu dan madu dari Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, oleh sebab itu, belajar untuk kita mempercayai Tuhan, mempercayai janjinya. Apapun sikon dan kondisi Anda saat ini, biarlah jangan mengubah kepercayaan Anda, melepaskan kepercayaan Anda untuk percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. Haleluya. Yang kedua, begini, Bapak dan Ibu terkasih, janji ini bisa menjadi kenyataan kalau kita tetap setia dan menjalaninya dengan baik.
Bapak dan Ibu terkasih, kalau Bapak Ibu terkasih baca di Yosua pasal 5 ayat 6, di situ saya menemukan bahwa di ayat di pertengahannya dikatakan begini, kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri dijanjikan Tuhan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, yaitu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, Bapak Ibu sudah tahu tentang kisah ini, di mana bangsa Israel, orang-orang yang pertama keluar dari Mesir, pada akhirnya mereka tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka tidak setia. Karena mereka memberontak melawan Tuhan. Banyak hal dan sebagainya. Dan saya melihat bahwa janji di mana seorang anak Tuhan bisa memiliki janji ini, kalau dia dalam sikap, dia tetap setia dan menjalaninya dengan baik. Maksud saya, menjalaninya itu adalah dia itu tidak menyimpang ke kiri ke kanan seperti dikatakan firman Tuhan. Nah, dengan begitu janji itu berlimpah-limpah susu dan madu, orang tersebut pasti mengalami. Puji Tuhan, saya sangat percaya kalau kita mau setia, tetap setia, menjalani itu semua dengan baik, janji ini menjadi kenyataan dan milik kita. Ada sebuah firman di Mazmur pasal 37 ayat 25, dikatakan begini oleh pemazmur Daud. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini firman Tuhan, saya sangat suka, dan saya sangat diberkati oleh firman ini. Firman ini menjadi sebuah remah dalam kehidupan saya, bahwa dalam kondisi apapun sampai hari ini, detik ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kami ditinggalkan. Bahkan kami mengalami segala kebaikan Tuhan. Kami tidak pernah meminta-minta roti, atau keturunan kami meminta-minta roti. Saya percaya inilah sebuah kebenaran bahwa Tuhan itu dia baik. Dia menepati setiap firman-Nya, membuktikan bahwa setiap orang yang setia dan menjalaninya dengan baik, dia tidak akan mengalami kekurangan. Saya percaya Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan memelihara kita, dan Tuhan mau hidup kita itu baik. Tuhan mau hidup kita itu berlimpah-limpah segala kekayaan. Supaya apa? Saya ulangi lagi, supaya kita ini menjadi berkat. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat. Puji Tuhan. Hari-hari ini tetap percaya pada firman Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan berkuasa membawa kita mengalami segala kelimpahan. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Percaya itu akan menjadi milik hidup kita. Percaya dan aminkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.